Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selalulah kita panjatkan kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang selalu Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi waktu untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar sistem pertidaksamaan dua variabel. Setelah pekan lalu kita belajar pertidaksamaan dua variabel dan lukisannya. Nah, hari ini kita akan masuk ke sistem. Kalau sistem berarti terdapat lebih dari satu pertidaksamaan dua variabel yang dicari himpunan penyelesaian dan lukisannya. Nah, sama seperti pada pekan lalu, hanya ini lebih dari satu pertidaksamaan, berarti gambarnya atau lukisannya itu berarti lebih dari satu. Nah, sebelumnya Ustazah ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu, kemudian bersiap mendengarkan materi pembahasan pada hari ini. Jangan lupa buku paket dan buku tulisnya juga disiapkan. Baik, sekarang kita langsung masuk ke materi sistem pertidaksamaan dua variabel. Sistem pertidaksamaan dua variabel adalah kumpulan dari beberapa pertidaksamaan dua variabel, baik itu linear dan kuadrat maupun kuadrat dan kuadrat. Nah, kemudian untuk solusi penyelesaiannya adalah irisan dari pertidaksamaan yang membentuk sistem tersebut. Nah, irisan ya, yang dilalui atau himpunan penyelesaian yang dilalui oleh kedua atau ketiga pertidaksamaan tersebut. Kemudian untuk grafik penyelesaian dari himpunan dari sistem pertidaksamaan dua variabel adalah himpunan titik-titik yang mewakili semua penyelesaian tersebut. Nah, himpunan titik-titik ini disebut sebagai daerah himpunan penyelesaian atau biasa disingkat dengan DHP. Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama di sini adalah lukislah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, kita yang pertama adalah harus menganalisis dulu nih, ini pertidaksamaan yang ada di soal itu. Nanti kira-kira bentuk lukisannya itu apa? Apakah garis? Kalau garis berarti itu adalah persamaan linier, pertidaksamaan linier, berarti kan garis. Nah, kemudian ada yang kuadrat. Kalau yang kuadrat ada bisa parabola, hiperbola atau lingkaran atau bahkan elips. Nah, sekarang di sini ada soalnya x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari sama dengan 36 dan x kuadrat tambah y kuadrat lebih dari 4. Nah, dari soal ini kita lihat bahwa ini adalah lukisannya ini kedua-duanya berbentuk lingkaran. Ya, berbentuk lingkarannya. Nah, untuk jari-jarinya sudah bisa kita tebak bahwa jari-jarinya untuk yang pertama adalah berapa? Akar dari 36 itu adalah 6 ya. Jadi ketika x kuadrat tambah y kuadrat seperti ini, berarti dia tidak ada titik pusatnya ini berpusat di 0,0. Jadi otomatis jarak dari titik pusat ke kanan, titik pusat ke kiri, titik pusat ke atas dan ke bawah itu adalah 6 untuk yang pertidaksamaan yang pertama. Kemudian untuk yang kedua pun sama, jaraknya itu adalah 2. Nah, ini dua-duanya lingkaran. Nah, sekarang kita tinggal menentukan ini daerah himpunan penyelesaiannya yang mana. Berarti kan itu adalah irisan dari daerah himpunan penyelesaian kedua pertidaksamaan tersebut. Nah, kita
belajar caranya menentukan irisan daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, langkah yang pertama kita lihat di sini ya. Ini dua-duanya ini berpusatnya itu di 0,0 ya. Kemudian untuk jari-jarinya yang ini, maka jari-jarinya itu sama dengan 6. Kemudian untuk yang kedua yang ini jari-jarinya sama dengan 2. Nah, kemudian yang pertama kita lihat, yang berikutnya kita lihat adalah mengenai tanda ini. Ya, ada kurang dari, ada lebih dari, sama dengan, ada sama dengannya. Maka berarti nanti garis-garisnya itu adalah garis lurus tanpa terputus gitu. Untuk penentuan DHP kita lihat di sini x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari sama dengan 36. Nah, untuk penentuannya kita lihat di sini koefisien, nilai koefisien di depan y, nilainya itu positif atau negatif. Nah, ini adalah positif. Nah, ini positif ya, ini nih. Ini kan positif, di depan y-nya itu positif. Nah, kemudian ketemu dengan ini. Nah, tanda ini kalau kurang dari sama dengan itu kira-kira positif atau negatif. Berarti ini negatif. Nah, maka sama dengan kalau dikalikan positif dengan negatif maka hasilnya negatif. Nah, maksud negatif di sini berarti dia ada di dalam lingkaran, di dalam, untuk DHP-nya di dalam lingkaran. Nah, di dalamnya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk yang kedua, x kuadrat tambah y kuadrat lebih dari sama dengan 4. Nah, sama, ini pun kita lihat di sini yang nilai di depan y-nya itu berapa? Positif negatif, dia positif. Nah, di sini kita lihat lebih dari 4. Nah, lebih dari 4 berarti di sini itu nilainya adalah positif. Yang namanya lebih dari berarti dia positif, di sini sama dengan positif. Nah, maksud di sini positif di sini, maka DHP-nya itu adalah di luar. Nah, di luar lingkaran. Lingkaran yang mana? Nah, lingkaran yang ini. Ya, lingkaran yang ini. Maka DHP-nya nanti areanya itu ada di luar lingkaran yang ini. Kalau yang ini yang pertama, ini ada di dalam lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari sama dengan 36. Nah, setelah ini mari kita gambarkan. Jika digambarkan hasilnya seperti ini ya. Yang tadi ini jari-jari yang pertama, ini yang pertama, ini lingkaran yang pertama yang kecil ya, yang jari-jarinya 2. Nah, ini lihat di sini tadi itu dia areanya adalah di luar lingkaran karena positif ya, di luar lingkaran berarti dia areanya keluar dari lingkaran dia sendiri. Nah, di daerah sini. Nah, kemudian untuk yang kedua, yang jari-jarinya tadi 6 diperoleh, maka dia adalah negatif. Nah, negatif tadi dia ada di dalam lingkaran sendiri. Nah, itulah daerah himpunan penyelesaian. Jadi irisan dari kedua himpunan penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Nah, inilah yang warnanya lebih gelap, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Kira-kira seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sekarang untuk contoh soal yang kedua, di sini ada dua pertidaksamaan ya. Nah, jika dari bentuk pertidaksamaan seperti ini, berarti kuadrat dan kuadrat. Ini nanti kira-kira bentuknya akan apa lukisannya? Nah, ini adalah lukisannya akan parabola. Nah, bagaimana cara menentukan? Kan pekan lalu kita sudah pernah belajar ya cara menentukan lukisannya. Nah, bagaimana? Pertama yang kita lihat adalah di sini ada lebih dari sama dengan semuanya dan kurang dari sama dengan ada sama dengannya, maka berarti batasannya itu nanti garisnya tebal atau tidak putus-putus. Nah, kemudian yang berikutnya kita harus menentukan ini titik potong dengan sumbu X
atau titik potong dengan sumbu Y, atau memotong sumbu X di mana atau memotong sumbu Y di mana. Nah, mari kita kerjakan. Nah, kita faktorkan seperti biasa ya. Ini kita buat dulu dalam bentuk Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X tambah 3, gitu kan. Nah, kita faktorkan yang ini untuk menentukan titik potong pada parabola tersebut. Bisa juga dengan tabel ya, seperti tabel. Kalau di buku contohnya menggunakan tabel, misal dicoba misalkan dari -2, -1, jika X-nya -2 maka Y-nya berapa, jika X-nya -1 Y-nya berapa, jika X-nya 0 Y-nya berapa, boleh seperti itu. Tapi untuk memudahkan kita faktorkan saja ini, kita faktorkan. Maka di sini diperoleh, nah ya, 3 dan 1. Nah, ini dua-duanya negatif karena jika dikali sama dengan positif 3, jika ditambah sama dengan negatif 4. Maka di sini diperoleh X dikurang 1 sama dengan 0, gitu ya. Sama dengan 0 dari mana? Jika, nah di sini itu adalah memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Nah, maka di sini 0 ya, 0. Maka X sama dengan 1. Kemudian di sini X dikurangi 3 sama dengan 0 juga, maka X sama dengan 3. Nah, maka dia sudah peroleh titik potongnya itu adalah 1,0 ya. Kemudian ada 3,0. Ini di sini. Kemudian yang berikutnya kita sama ya, yang ini prosesnya yang kedua, Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X tambah 3. Maka kita faktorkan juga di sini, kita buat di sini negatif X, di sini X, maka kita peroleh adalah berapa yang dikali sama dengan 3, maka 3 kali 1. Kita lihat posisinya supaya nilainya positif 2X. Nah, supaya nilainya positif 2X, maka di sini kita buat apa? Positif dan positif ya. Kenapa? Karena di sini kan ada negatif X. Nah, negatif X kali 1 negatif X ditambah 3X jadi 2X. Maka diperoleh negatif X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Dan yang ini X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1. Nah, maka titiknya 3,0 ya, sama seperti tadi. Kemudian negatif 1,0. Nah, kita lihat juga di sini nanti untuk arah dari parabola tersebut adalah jika positif koefisien X-nya, maka dia menghadap ke atas. Nah, maka jika negatif kebalikannya dia menghadap ke bawah. Nah, itu untuk lukisannya. Setelah kita tahu titik potong masing-masing dari parabola tersebut, kita harus menentukan nih titik potong antara kedua ya, titik potong antar parabolanya. Nah, antar parabola tersebut. Bagaimana caranya? Dengan kita mensubstitusikan ke masing-masing. Jadi diperolehkan ini Y sama dengan, ini juga Y sama dengan, maka kita substitusikan jadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan yang ini yang kedua, negatif X kuadrat ditambah 2X tambah 3. Maka kita pindahkan ruas semuanya dan jadikan ruas kanan sama dengan 0 ya. Maka ini kita pindah, jadi diperoleh X kuadrat ditambah X kuadrat jadi 2X kuadrat. Kemudian ini negatif 4X, ini jadi pindah ruas jadi negatif berapa? 6X. Nah, ini 3, ini juga pindah ruas jadi negatif 3, maka sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Diperoleh seperti ini, maka kita faktorkan. Kita faktorkan di sini 2X ya. Di sini X, kemudian dikurangi 3. Seperti ini, paham kira-kira kenapa? Ini sama-sama punya X, kita taruh X di sini 1, kemudian yang berikutnya di sini 2 faktor dari 6 juga, maka bisa 2X, jadi diperoleh X dikurang 3.
Untuk hal seperti ini maka 2x sama dengan 0, maka x sama dengan 0. Kemudian untuk yang ini x dikurang 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Nah, setelah kita peroleh titiknya, maka kita substitusi. Silahkan substitusi ke Y yang mana saja, ke pertidaksamaan yang mana saja, yang ke persamaannya ya. Kita misalkan mau substitusi ke yang pertama, X sama dengan 0, substitusi Y sama dengan, nah kan X kuadrat kan, X kuadrat berarti 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 3, maka diperoleh Y nya sama dengan 3. Maka titiknya adalah 0,3. Kemudian yang kedua adalah X sama dengan 3. Substitusi juga ke Y yang sama boleh, atau yang berbeda juga sama. Jadi Y sama dengan 3 kuadrat dikurangi 4 kali 3. Kemudian ditambah 3 sama dengan 9 dikurangi 12 ditambah 3. Maka hasilnya sama dengan, maka diperoleh hasilnya adalah 0. Maka di sini titiknya itu adalah 3,0. Nah, kita sudah memperoleh titik potong antar parabola. Nah, sekarang kita tinggal menentukan titik maksimumnya atau titik minimum. Nah, yang pekan lalu ya, yang masih menanyakan titik maksimum atau minimum, maksudnya apa? Nah, kan parabola misalkan lengkung seperti ini, kalau dia menghadap ke atas, maka dia titiknya yang di sini yang kita cari, minimum. Tapi jika lengkungnya menghadap ke bawah, maka di sini adalah titik maksimum yang kita cari. Nah, untuk caranya ini sama, yaitu dengan rumusnya itu min B per 2A ya, yang pekan lalu belum saja jelaskan. Kita ambil titik maksimum atau minimum untuk sistem yang untuk yang pertidaksamaan yang pertama. Nah, kan di sana tertulis x kuadrat min 4x tambah 3. Ini sudah tahu belum ya bahwa di sini tuh A itu adalah, nah A di sini adalah koefisien X ya, jadi angka yang ada di depan X kuadrat. Nah, ini A, ini namanya A, berarti di sini tuh ada A ya di depan X kuadrat. Kalau hanya X kuadrat saja berarti A nya sama dengan 1. Kemudian untuk B adalah koefisien dari X. Kita lihat di depan X yang ini ada angka negatif 4. Nah, berarti B-nya itu negatif 4. Dan untuk C, nah ini namanya C itu adalah konstanta atau angka yang berdiri sendiri. Ya, misalkan di sini angka 3 gitu. Nah, maka kita cari untuk pertidaksamaan yang pertama, ini kita lihat parabolanya pasti bernilai positif. Kenapa? Karena koefisien X-nya ini adalah positif. Kalau positif, dia nanti menghadap kemana? Menghadap ke atas. Jika dia menghadap ke atas, maka yang kita cari adalah nilai minimum. Nah, kita cari nilai minimum. Minimumnya yaitu dengan rumus min B per 2A. Nah, di sini min B min 4 gitu kan, per 2 kali A nya 1, jadi sama dengan 4 dibagi 2 adalah 2 ya, sudah diperoleh 2. Maka kita substitusikan ke X ini ya, kembali lagi ke X ini, substitusikan. Kita substitusi ini X ya, dan minimum itu substitusi X sama dengan 2 substitusi 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 tambah 3. Ini sama dengan berapa? Berarti kan 4 dikurangi 8 ditambah 3. Jadi sama dengan min 4 tambah 3 min 1. Maka titik minimumnya itu adalah
2,-1. Ini titik minimum. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, tadi itu diperoleh negatif x kuadrat ditambah 2x tambah 3. Maka yang ini kita lihat di depan atau koefisien x-nya ini adalah negatif. Maka dia pasti parabolanya menghadap ke bawah. Maka yang kita cari adalah titik maksimum. Nah, titik maksimumnya sama seperti tadi rumusnya min B. Min B-nya 2 per 2 kali A-nya negatif 1. Maka ini diperoleh negatif 2 dibagi negatif 2, maka sama dengan 1. Kita substitusikan kembali. 1 kita substitusi ke tadi ya. Substitusi X sama dengan 1, substitusi ke negatif. Nah, 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 3. Jadi sama dengan negatif 1 ditambah 2 ditambah 3. Jadi sama dengan 4 ya. Sama dengan 4. Maka titik koordinatnya adalah 1,4. Nah, ini adalah nilai atau titik maksimumnya. Mari sekarang kita tinggal menggambar. Nah, maka inilah gambar yang diperoleh. Nah, lihat di sini, perhatikan. Yang pertama, dia yang menghadap ke atas nih, yang menghadap ke atas ini. Titik potongnya tadi kan kita sudah hitung ya, 3,0. Titik potong terhadap sumbu X ya, 3,0. Kemudian 1,0 di sini. Kemudian tadi juga sudah kita hitung terkait nilai minimum. Nah, nilai minimumnya itu adalah berapa? 2,-1. Nah, ini dia di sini nilai minimumnya. Nah, kemudian karena ini koefisien. Nah, koefisien X-nya ini positif, maka dia menghadap ke atas. Nah, untuk menentukan DHP pada pertidaksamaan yang pertama, yang X kuadrat dikurangi 4X tambah 3, kita lihat bahwa lebih dari itu koefisien D-nya apa? Koefisien D-nya positif, kemudian lebih dari itu juga dia positif ketemu positif, maka dia adalah positif. Nah, maka DHP-nya adalah ada di area yang positif. Nah, positif di sini adalah di atas ya, di atas parabola tersebut. Nah, kemudian untuk yang pertidaksamaan yang kedua dia diperoleh. Kita lihat di situ Y kurang dari sama dengan min X. Nah, maka dia min X, koefisien X-nya negatif, maka dia menghadapnya ke bawah. Kemudian kita lihat tadi sudah dihitung. Titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 3,0 dan negatif 1,0. Nah, ini dia negatif 1,0 dan 3,0. Nah, setelah itu tadi juga kita sudah menghitung nilai minimum atau maksimumnya. Karena dia menghadapnya ke bawah, maka dia diperoleh nilai maksimum. Nilai maksimumnya itu adalah 1,4 ya, 1,4. Nah, 1,4 sudah. Kita tarik garisnya tidak putus-putus, garis tebal, karena ini adalah ada sama dengannya di setiap pertidaksamaannya. Nah, kemudian untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, boleh seperti kemarin ya, dicoba di titik 0,0 boleh. Nah, karena kita sudah belajar, kita tentukan nilai Y-nya positif. Kemudian kurang dari, tandanya kurang dari sama dengan itu berarti negatif. Nah, positif ketemu negatif, dia negatif. Maka dia areanya adalah di bawah ya, di bawah parabolanya atau di bawah kurvanya inilah ya. Kemudian tadi juga kita sudah menentukan titik potong antar parabola. Titik potongnya itu adalah di titik 0,3 ya, 0,3, kemudian di titik 3,0. Nah, ini dia adalah titik potong antara kedua parabola tersebut.
Nah, maka irisannya yang mana? Nah, inilah dia irisannya atau daerah himpunan penyelesaian yang dimaksud itu adalah di sini yang sudah ditandai ya, DHP-nya di sini sudah ditandai, hanya sedikit ya, hanya sedikit di ujung-ujungnya. Nah, mungkin ini adalah contoh soal yang kedua yang sudah kita kerjakan tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi sistem pertidaksamaan dua variabel beserta lukisannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ini adalah penjabaran dari materi pekan lalu. Nah, sampai sinilah materi pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, untuk pelaksanaan penilaian akhir semester pun sampai materi yang ini. Jadi pekan ini kita masih bahas materi. Insya Allah pekan depan kita akan latihan soal untuk pas dari awal ya, dari bab yang pertama sampai bab yang terakhir yang ini, yang sistem pertidaksamaan dua variabel. Mohon dipersiapkan. Nah, untuk hari ini tugas Antuna adalah murojaah. Silakan murojaah kembali materi yang ini pada bab sistem pertidaksamaan dua variabel, dan lebih bagusnya lagi murojaah dari bab awal. Kemudian bagi yang belum mengumpulkan tugas dari awal ini, apalagi yang dari setelah PTS ya. Nah, tugas-tugas yang belum masuk mohon segera menghubungi Ustazah dan segera mengumpulkannya. Ustazah masih tunggu sampai pekan depan. Tapi jika setelah pelaksanaan PAS Antuna masih belum mengumpulkan dan baru berniat mengumpulkan, maka Ustazah sudah tidak terima lagi. Jadi waktunya hanya 1 pekan ini, dari sekarang sampai pekan depan, pertemuan yang terakhir di semester ganjil ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan, hampir menyelesaikan setiap pertemuan di semester ganjil ini. Mudah-mudahan dapat diambil banyak manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari. Jika ada hal yang perlu Antuna tanyakan, boleh hubungi Ustazah Japri via Telegram. Kemudian tugas-tugas yang belum masuk, pokoknya Ustazah tunggu sampai pekan depan. Pekan depan kita hanya latihan soal untuk pas, persiapan pas, dan mohon dimurojaah dari sekarang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.